Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anjar Asih akan menyampaikan tugas analisis jurnal keperawatan gawat darurat tentang luka bakar. Di sini saya akan membedah dua jurnal, yaitu jurnal pertama dan kedua. Yang pertama adalah penelitinya Sofyan Effendi, Agus Salim, Bukhari, Nur Puji Ataslim. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Zinc, Vitamin C, dan Ekstrak Ikan Gabus terhadap Keseimbangan Nitrogen Pasien Luka Bakar Grade 2 AB. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan double blind matching age pre post test dengan sampel penelitian 48 pasien luka bakar yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Jejaring di Makassar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Juli 2013, di mana tempat penelitian dilaksanakan adalah di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Jejaring di Makassar. Jumlah respondennya adalah 40 orang, dengan kriteria responden adalah pasien luka bakar yang dirawat di instalasi luka bakar RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan jejaringnya sebanyak 48 orang yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu pertama, luka bakar derajat 2A dan 2B, masuk rumah sakit kurang 48 jam setelah mengalami luka bakar, dan bersedia untuk mengikuti penelitian ini dengan menandatangani inform consent. Sedangkan kriteria eksklusif penelitian ini adalah status gizi buruk, nutrisi parenteral total, memiliki kelainan fungsi hati dan ginjal, serta memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, infeksi kronis, dan karsinoma. Instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah data dianalisis dengan menggunakan program SPSS-X. Analisis data diawali dengan uji normalitas distribusi data dengan uji Shapiro-Wilk. Untuk menilai perubahan balance nitrogen sebelum dan sesudah intervensi pada ketiga kelompok dianalisis dengan uji tes berpasangan dan uji Wilcoxon. Untuk membandingkan perubahan balance nitrogen antara ketiga kelompok dianalisis dengan uji one-way ANOVA dan Kruskal-Wallis. Batas kemaknaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 5%, yaitu P atau signifikasinya 0,05 dengan ketentuan bila P kurang dari 0,05 dikatakan bermakna dan bila P lebih dari 0,05 dikatakan tidak bermakna. Cara pengumpulan data. Data dasar dengan identitas pasien tentang nama, umur, dan jenis kelamin diperoleh dari data rekam medis. Derajat luka bakar dinilai berdasarkan kedalaman dan kerusakan jaringan luka bakar. Luas luka bakar diukur dengan menggunakan Rule of 9. Tinggi badan diukur dengan menggunakan mikrotos dengan ketelitian 0,1 cm. Berat badan diukur dengan menggunakan timbangan dengan ketelitian 0,1 kg. IMT atau indeks massa tubuh dihitung berdasarkan rumus berat badan dibagi hasil kuadrat tinggi badan dan dinyatakan dalam kilogram per meter. Data asupan nutrisi diperoleh dengan wawancara dengan menggunakan formulir Food Recall 24 jam yang dianalisis dengan Nutri-Survey versi Indonesia. Pemeriksaan urea urin nitrogen menggunakan alat analiser Cobas Mira dengan prinsip tes enzimatik UV tes yang dilakukan di lab RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah menunjukkan terjadinya peningkatan balance nitrogen ke arah positif yang signifikan pada masing-masing kelompok, di mana selisih balance nitrogen tertinggi pada kelompok B, untuk rata UN meningkat pada kelompok C. Pemberian protein yang adekuat pada luka bakar akan mengurangi katabolisme protein tubuh yang dapat dipantau secara sederhana melalui berkurangnya perubahan berat badan, berkurangnya ekskresi urea dalam urin, dan cepat tercapainya keseimbangan nitrogen positif.
Pemberian dini zat gizi yang cukup kalori dan tinggi protein sesuai dengan toleransi penerimaan pasien akan mencegah penghancuran protein tubuh yang berlebihan akibat stres pada pasien itu sendiri, mengurangi penurunan berat badan yang berlebihan, dan merupakan manajemen yang rasional sebelum pasien jatuh dalam sepsis yang sampai saat ini tingkat kematiannya sangat tinggi, menurut Jalin 1992. Dari jurnal ini, kelebihannya adalah penelitian ini bermanfaat sebagai alternatif dalam mempercepat penyembuhan luka bakar terhadap keseimbangan nitrogen pada pasien luka bakar grade 2AB dengan menggunakan zinc, vitamin C, dan ekstrak ikan gabus. Sedangkan kekurangan jurnal ini adalah tidak ada perbandingan kelompok yang hanya mendapatkan ekstrak ikan gabus saja. Penelitian asupan dengan metode food recall 24 jam yang bisa menimbulkan bias karena subjek lupa atau tidak melaporkan yang sebenarnya terjadi. Perbedaan persepsi antara subjek dan pewawancara tentang asupan makanan. Analisis asupan dengan Nutri-Survey, ditemukan beberapa makanan lokal yang tidak ada pada program tersebut, sehingga diperkirakan jumlah dari zat gizi makanan tersebut bisa menyebabkan overestimate atau underestimate. Dan kelompok C yang mendapatkan placebo tidak sama jumlah kapsul yang diberikan pada kelompok A dan B. Rekomendasi dari jurnal ini adalah diperlukan penelitian lebih lanjut efek penambahan zinc dan vitamin C pada ekstrak ikan gabus sesuai dengan RDA. Demikian jurnal pertama. Selanjutnya kita menginjak pada jurnal kedua. Peneliti pada jurnal kedua adalah Seham Muhammad Abdul Elalem, Omima Said MH, Sehata, Safa Ibrahim Shatlah, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul The Effect of Self-Care Nursing Intervention Model on Self-Esteem and Quality of Life Among Burn Patients. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental semu, yaitu one group, pre dan post test digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Waktu penelitian jurnal ini adalah bulan Oktober 2016 hingga April 2017. Penelitian ini dilakukan di unit luka bakar Rumah Sakit Darurat Universitas Monrovia di Gubernuran Monrovia, Mesir. Dengan jumlah responden 34 pasien dewasa, yaitu satu kelompok sebelum atau sesudah tes. Kriteria responden dari penelitian ini adalah 34 pasien dewasa yang dirawat di unit luka bakar di Rumah Sakit Darurat Monrovia Universitas dipilih menurut inklusi sebagai berikut. Kriteria inklusinya adalah pasien dewasa dari kedua jenis kelamin dalam kelompok usia 21-60 tahun. Sadar, mampu bekerja sama dan berkomunikasi untuk berpartisipasi dalam belajar. Pasien mengalami luka bakar derajat 2, permukaan total luas luka bakar kurang dari 25% atau campuran sebagian dan ketebalan penuh terbakar dengan ketebalan penuh kurang dari 10% cedera. Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien yang mengalami luka bakar dangkal dan derajat 3 dan mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Instrumen atau alat ukur yang digunakan adalah berdasarkan tinjauan pustaka terkait 3 alat ukur itu sebagai berikut, yaitu alat penilaian luka bakar, skala harga diri Global Rosenberg, dan skala kualitas hidup Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian data dikumpulkan, ditabulasi, dianalisis secara statistik menggunakan komputer pribadi IBM dengan paket SPSS versi 20 di mana statistik berikut diterapkan. Cara pengumpulan data dari penelitian ini adalah terbagi dari 3 fase. Pertama, fase awal, yaitu fase di mana pasien dikonfirmasi
untuk berpartisipasi dalam penelitian bersifat sukarela dan kerahasiaan tercapai. Namun, jika melakukan penolakan, hal ini tidak terpengaruh terhadap perawatan luka bakar pada diri mereka. Yang kedua adalah fase aplikasi, di mana data dikumpulkan selama 7 bulan, sejak Oktober 2016 hingga April 2017. Semua pasien yang setuju untuk berpartisipasi studi dan memenuhi kriteria inklusi dilibatkan dalam penelitian. Yang terakhir adalah fase evaluasi, di mana para peneliti mewawancarai pasien untuk evaluasi di pasca intervensi setelah masing-masing kelompok menyelesaikan intervensi yaitu 1 bulan dengan menggunakan alat penilaian post-test. Dan di sini hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut adalah mengenai pengaruh program perawatan diri pada tingkat pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien pengetahuan tentang luka bakar, komplikasi fisik dan psikis luka bakar, serta penata laksanaannya ditingkatkan pasca intervensi daripada intervensi sebelumnya dengan signifikansi statistik yang tinggi. Program perawatan diri dan pengaruhnya terhadap KOL kelompok belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor KOL secara signifikan lebih rendah pada kasus sebelum intervensi, tetapi pada pasca intervensi skor rata-rata keseluruhan meningkat. Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan banyak komplikasi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialaminya, sehingga dilaporkan sebagai akibat luka bakar yang berdampak negatif pada harga diri dan kualitas hidup pasien. Karena itu, mengurangi efek pasien luka bakar ini melalui promosi model intervensi perawatan diri saat memberikan asuhan keperawatan, membantu pasien untuk pemulihan dan dalam proses coping. Metode untuk mengkompensasi ketidakmampuan untuk menyesuaikan suhu, olahraga, dan program terapi fisik, mengucapkan perubahan perasaan tentang citra diri, cara untuk mempromosikan mengatasi perubahan, memperkuat kemampuan, dan meningkatkan harga diri menggunakan teknik relaksasi, memberikan kesehatan mental dan hubungan seksual, ini terutama pada pasien yang sudah menikah, dan mendorong pasien untuk menjadi partisipan aktif dalam perawatan, dan telah membawa peningkatan perawatan diri yang signifikan, manajemen harga diri dan kualitas hidup pasien luka bakar. Kelebihan jurnal ini adalah teori perawatan diri telah terbukti menjadi dasar kapan memberikan asuhan keperawatan karena membantu dalam mempromosikan komunikasi terapeutik dan hubungan kepercayaan pasien dan perawat, sehingga mendorong perawat untuk bekerja dan memberikan asuhan keperawatan dengan teori keperawatan. Dan di sini kekurangan jurnalnya adalah waktu dan jumlah sampel penelitian terbatas, sehingga hasil kurang maksimal untuk menggali efek psikologis yang muncul pada kebanyakan kasus luka bakar yang terjadi. Dan terakhir adalah rekomendasi dari jurnal ini adalah program harus dilakukan dengan lebih banyak sampel dan dalam waktu yang lebih lama durasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kedua jurnal yang telah saya ajukan untuk kelengkapan tugas analisis jurnal keperawatan gawat darurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.